baiat dulu Ali katanya. Baiat dulu Ali, baru lagi kita kisos. Kalau Muawiyah tidak. Kalau Muawiyah bilangnya gini, kisos dulu, baru baiat, baru nanti aku baiat Ali bin Abi Thalib. Nah, perlu digarisbawahi bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan hal seperti itu bukan untuk mengambil tahta kekuasaan atau bukan karena dia merasa lebih layak, tapi dia hanya ingin menuntut keadilan atas pembunuhan Utsman bin Affan. Nah, waktu itu jadi Ali bin Abi Thalib tetap kukuh bahwasanya yang dia takutkan nantinya ketika langsung dikisos malah bakalan nambah panjang urusannya. Golongan-golongan yang mendukung dia waktu itu kan banyak yang ikut mengepung Utsman bin Affan. Nah, jadi takutnya nanti golongan itu malah membelot lagi gitu, tidak lagi mendukung Islam. Nah, makanya itu yang dikhawatirkan. Nah, jadi disitulah awal perpecahannya gitu. Perpecahan Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi pasca dari situ Ali bin Abi Thalib menjalankan pemerintahan segala macam. Nah, yang disayangkan banyak penduduk Kufah waktu itu yang basisnya Ali bin Abi Thalib yang mendukung dulu. Ketika Ali bin Abi Thalib ingin melakukan perang, banyak yang berkhianat. Itulah yang membuat Ali bin Abi Thalib kecewa. Yang membuat Ali bin Abi Thalib merasa dia dibaiat tapi tidak ada yang ketika Ali bin Abi Thalib membutuhkannya dia tidak dibantu gitu. Nah, itu yang bikin dia kecewa. Sedangkan di sisi lain Muawiyah dia tidak memerangi Ali, tetapi memang ada kayak kekuasaan dan pasukannya masing-masing gitu. Nah, jadi waktu itu perpecahan semakin menjadi-jadi. Kelompok Ali ini terbagi menjadi dua. Satu Syiah, satu Khawarij. Apa itu arti Khawarij? Dia yang keluar dari kelompok Ali, maka disebut dengan Khawarij. Nah, jadi naasnya waktu kematian Ali bin Abi Thalib itu dibunuh oleh Khawarij ini atau mantan pengikutnya, bukan oleh pasukan Muawiyah. Karena memang Muawiyah komitmen, dia hanya ingin menuntut keadilan atas Utsman, bukan ingin mengambil tahta Ali bin Abi Thalib, tidak. Nah, waktu itu ada Khawarij yang namanya itu Abdurrahman bin Muljam. Waktu Ali bin Abi Thalib lagi sholat, langsung menebas kepala ya. Bahasanya gitu, kejam sekali memang. Khalifah-khalifah itu kematiannya itu memang sangat naas sekali. Nah, memang dari situlah timbul lagi Syiah ini semakin fanatik kepada Ali, semakin menuntut bersalahnya Muawiyah dan kelompok-kelompok lain. Jadi menganggap kematian Ahlul Bait, menganggap kematian Ali itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dan mereka kecewa juga tidak ada tindakan lebih lanjut atas umat Islam, dari umat Islam atas kematian Ali ini. Tidak ada kisos, tidak ada ini segala macam. Nah, gitu. Nah, untuk pengetahuan juga kenapa Bani Umayyah ini ngotot untuk setelah Ali bin Abi Thalib untuk mengambil kekuasaan, karena mereka merasa sudah lama memperjuangkan agama Islam dan paling layak setelah dari situ. Jadi waktu zaman Hasan itu agak kontroversi juga siapa yang mau dijadikan khalifah selanjutnya gitu. Nah, itulah kematian Ali bin Abi Thalib yang menjadi awal juga ya, pertanda perpecahan umat Islam di situ di awal-awal. Ya, itu ya mungkin. Alhamdulillah, sedikit banyak sudah 1 jam kita bercerita tentang khalifah. Mungkin teman-teman mau bertanya terkait ini, mungkin yang bisa kami jawab insya Allah dijawab, yang nggak bisa insya Allah kita cari sama-sama. Ya, betul. Perang Jamal bagaimana Kanda? Insya Allah episode selanjutnya Gambarnya cek ini, kalau perang Jamal tuh Indonesia, kalau perang Jamal itu sesudah kematian Ali bin Abi Thalib. Sesudah kematian Utsman bin Affan. Salah satunya tadi kan menuntut Muawiyah. Nah, yang satu lagi itu Aisyah. Jadi Aisyah waktu itu menuntut juga kisos terhadap yang membunuh Ali. Nah, Ali juga tetap kuku terhadap pendiriannya. Jangan dulu kisos, tapi baiat dulu. Kali itu cari sama-sama. Nanti kita cari sama-sama
siapa yang membunuh Utsman. Nah, Aisyah dengan Muawiyah dan segala macam yang itu tidak setuju, maka waktu itu diadakan perang Jamal. Perang antara Siti Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib. Yang di sana terbunuhnya Ubaidillah. Nah, jadi sangat disayangkan memang waktu itu kita saling menumpahkan dari umat Islam ya. Itu gambarannya. Nanti kalau misalkan mau lengkapnya kita bahas di sesi selanjutnya ya. Ada teman-teman yang mau bertanya? Semoga mau bertanya. Iya. Sama kan? Nah, nggak ada nih sebenarnya. Kalau kemarin tuh ada yang nanya kan. Kalau ini belum tahu. Nah, informasi juga mungkin besok kita live lagi. Insya Allah ya. Bahasan yang ya kalau teman-teman lah siapa yang mau request bahasan apa besok. Iya. Atau ada yang mau request, udah stop aja nggak bermanfaat, nggak apa-apa. Ya, ganti kan jangan share bermanfaat. Ada kan apa tuh? Jeffrey. Ya ada kan dah. Gimana Jeff? Bahas TED. Siapa Arif? Nggak tahu belum. Lupa. Bahas TED. Oh. Jadi kami di sini hanya menjalankan dakwah. Tidak seluruhnya apa itu kami paham kan, mungkin ada yang terlewat dan kawan-kawan bisa sharing. Karena kami menyampaikan dakwah yang dimana dalam riwayat yang insyaallah sahih, balighul anni walau ayat. Jadi sampaikanlah ilmu walau satu ayat. Nah ini sudah 1 jam, bukan lagi walau ayat kan? Seperti itu kawan-kawan. Ya jadi kalau misalkan juga nanti tadinya dalam penyampaian kami ada yang salah, mohon ini koreksinya. Kalau tulis saja di komen apa yang salah, di mana ada tambahan. Ada Zepri, ada Wulan, ada Firda, ada Marlina, ada Puspa, ada Faza. Ya. Silakan yuk bahas tentang bagaimana cara Nabi dan sahabat Nabi dalam menyelesaikan masalah aja Kak. Wah, mantap. Ini mantap ini. Mantap. Itu pertama. Maksudnya untuk bahasan di sesi selanjutnya atau pertanyaan ini bentuknya? Oh iya benar. Ada Arif, Nadia, Kak Dian, Arif Valendi, Disal, Valendi, Fiulan, Amel. Oh iya, aku juga mau menyapa teman-teman yang stay di IG Pelajar Sriwijaya. Selamat datang, semoga betah dan semoga nyaman di sini. Silakan kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan. Pemakaian bahasanya dalam penyampaian. Siap. Oke, mohon maaf. Ini ya. Pada masa Khalifah Sayyidina Ali, apakah gulu sebagai penyebab hancurnya peradaban saat itu? Wallahu alam ya. Kalau gulu ini tadi sudah diceritakan penyebab hancurnya nih. Gulu ini tidak pengkhianat mana? Iya, kalau gulu itu siapa? Soalnya Ketumbali. Soalnya kalau Allah wa Rasul alam kalau masalah gulu itu karena itu belum banyak kami bahasnya. Tidak paham juga belum ketemu ininya. Ketumbali kan? Belum. Iya, belum pahamnya tentang gulu itu. Tapi tadi sudah dijelaskan tentang hancurnya Sayyidina Ali. Maksudnya tahta yang Sayyidina Ali. Ya, kami jawab yang kami paham ya. Kalau mohon maaf kalau misalkan Cak Ustadz Adi Hidayat mungkin bisa semua jawab. Kelasnya. Beda. Dijelaskan ini babnya, ayatnya, di halamannya. Kalau kami mah apa tuh gitu. Insyaallah kita sama-sama belajar tentang gulu. Memang kalau baca di Google kan gampang, tapi penjelasan tentang gulu itu yang belum bisa kami pertanggungjawabkan kan. Iya. Atau nanti ini teman-teman yang bukan nganggap ya, kayak punya kemampuan untuk dan punya pemahaman lebih dibanding kami nih, atau mau sharing juga mengenai pemahaman dia, boleh nanti DM di IG atau komen di sini, nanti bisa collab kita mau bahas apa, fokus expertnya di bidang apa nanti gitu. Sesi selanjutnya Kak
Boleh, atau jika waktu memungkinkan malam ini juga boleh Kak. Nah, aku kasih dikit tentang cara sahabat itu Karena menyelesaikan masalah. Jadi kalau tadi kan nanya cara Nabi. Nah ini Nabi, Khalifah, kita agak bawa dikit. Pernah dengar Amr bin As? Amr bin As itu salah satu orang tercerdas saat pada zamannya. Salah satunya Nah, Amr bin As itu ketika dia menyelesaikan masalah, dia menganalisis dirinya sama menganalisis apa yang akan dia lakukan. Apa buktinya? Bagus pertanyaannya. Jadi salah satu bukti analisis Amr bin As, teman-teman tahu Amr bin As itu gubernur Mesir pada saat itu. Dan teman-teman tahu Mesir saat itu sangat kuat. Sangat kuat kan? Nah, maka saat itu kekhalifahan Umar bin Khattab. Nah, si Amr bin As itu trek ke Mesir itu dia hafal karena dia orang sana. Mesir, sebagian Mesir. Nah, tapi untuk perbatasan dia bertanya sama sahabat. Sayyidina Umar itu belum sepenuhnya menyetujui bahwa mau ngebuka Mesir atau tidak. Karena kalau mau ngebuka Mesir sudah pasti perang. Nah, Sayyidina Umar nggak mau perang, nggak mau bertumpah darah. Nah, maka ini permasalahan. Di satu sisi dia sami'na wa ata'na sama pemimpin, kemudian di satu sisi tanggung nih. Kita mau sedikit lagi, selangkah lagi mau menguasai Mesir. Maka Amr bin As tetap ingin mencoba. Nah, ini kan permasalahan. Nah, kata Sayyidina Umar, enggak apa-apa, dicoba aja dulu untuk menguasai Mesir. Alhasil berjalanlah pasukan Amr bin As menuju ke Mesir. Nah, saat itu besoknya Sayyidina Umar berkumpul sama sahabat-sahabat lain. Bagaimana nih Amr bin As mau ke Mesir nih? Kita buka enggak? Enggak usah, kata sahabat yang ada di Mekah enggak usah. Ngirimlah surat ke Amr bin As. Singkat cerita, Amr bin As megang surat dari Sayyidina Umar. Kata Amr bin As, itu surat dari siapa? Dari Sayyidina Umar. Nah, ini kecerdasan Amr bin As. Amr bin As sudah tahu, isi surat itu sudah tahu. Maka beliau nanya sama sahabat, mana perbatasan Mesir? Di balik bukit. Oke, kita berjalan dulu sampai sana. Berjalan sampai ke perbatasan itu. Oke, kita buka suratnya. Ini cerdasnya Amr bin As ini dalam mengatasi masalah. Maka dibuka. Wahai Amr bin As, kata isi surat itu, kalau kamu sudah sampai Mesir, silakan lanjutkan perjalanan. Tapi kalau kamu belum sampai Mesir, silakan pulang. Aku nggak mau terjadi peperangan yang menumpahkan darah umat Islam. Maka Amr bin As kan udah berada di Mesir, udah berada di perbatasan. Maka atas izin Allah, Amr bin As merebut Mesir, kemudian Amr bin As menguasai Mesir. Nah, itu jadi penuh analisis cara sahabat dalam menyelesaikan masalah. Insya Allah kita bahas lagi. Ada 3 lagi sahabat yang cerdas pada zamannya. Muawiyah bin Abi Sufyan, Mughirah bin Syu'bah. Nah, kemudian ada lagi tabi'in. Insya Allah Jadi itu analisis tentang permasalahan yang terjadi. Sesi ada Kak Anissa. Masya Allah, selanjut bahas tentang berakhirnya kepemimpinan umat Islam menjadi sekuler. Bahas tentang sistem pemerintahan Islam kanda. Oh, jadi kayak bisa digabungin ini. Jadi kayak kita bahas mengenai abad kejayaan Islam dan sistem pemerintahan yang cocok gitu. Gimana ya bahasanya? Abad kejayaan Islam ialah mencakup kenapa Islamnya juga bisa runtuh. Itu kan di tahun 226 kalau nggak salah, zaman terakhirnya itu Ottoman, Turki Osmani. Nah, nanti kita bahas ya, mungkin boleh tuh, judulnya bagus itu kayaknya. Berarti sistem pemerintahan dan hancurnya kekuasaan Islam di dunia. Insya Allah.
hancurnya apa tadi? Oh, bagaimana sistem pemerintahan dan hancurnya kekuasaan Islam yang ada di dunia. Boleh. Insya Allah kita bahas. Itu bagus tuh usulannya. Nah, kalau yang mau bertanya mungkin boleh sebelum kita akhiri live. Iya. Kok lebih dari sejam? Kenapa bisa? Apa bisa? Apa ini? Kok ada? Nggak tahu aku. Wallahu a'lam ya, insyaallah. Kasih izin Allah, Gam. Iya, silakan teman-teman yang mau bertanya atau karena kita di sini sifatnya sharing kan. Saya rasa teman-teman yang menonton ini mungkin lebih paham, lebih hebat, lebih cerdas, lebih pintar. Iya. Karena dulu ngaji Kak. Oh, kalau Jim lebih ini, Jim nih budak Jeki. Oh. Jim lebih hebat masalah ngaji kan dari kami. Kami baru batas tajwid Jim. Iya. Mantap jiwa Kanda, ditunggu sesi selanjutnya. Oke, Menurut siap-siap. Kak Yusuf, bagaimana pandangan Anda gerakan terorisme yang mendoktrin para masyarakat yang menggunakan kedok agama? Itu oknum. Izin menjawab. Itu oknum. Jadi agama itu sebagai tameng, tapi tidak menjadikan agama itu sebagai wadah yang memfasilitasi oknum tersebut. Maka saya rasa itu dari pengaruh pemikiran, bahan bacaan, kemudian lingkungannya. Gimana An terkait itu? Kok aku? Kan Kak Yusuf. Iya. Spesifik dong dia. Iya. Enggak sama aja ya gitu. Itu oknum lah. Nggak bisa ketika kita ada umat Islam ataupun ada individu yang ada muslim yang mencuri, kita hina agamanya, nggak bisa. Itu oknum. Setiap kita memang kadang ada agama tetapi kita tidak mau untuk menjalankan. Itu kalau dalam Al-Qur'an disebut fasik ya. Ada orang fasik kayak gitu. Dia tahu kalau itu salah tapi dia tetap melakukannya. Aduh, ngerendah Bang Sika ini. Bukan ngerendah Jim, memang sudah ada kapasitasnya. Sama kayak Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib, kemudian Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Abdurrahman bin Auf masuk surga karena hartanya, perjuangan hartanya. Bilal bin Rabah radhiyallahu an masuk surga karena jasanya yang azan. Nah, kalau Ali bin Abi Thalib masuk surga karena ilmunya. Nah, seperti itu. Mungkin Jim masuk surga dengan ngajinya, dengan vokalnya, dengan apa Jim nih aku ingat kalau nah kan beda dari subhanallahnya Jim tuh makamnya tinggi ya. Lain itu. Kalau kami ini ya mungkin difasilitasi Allah. Bebas Iya. Mbak. Ini apa? Kalau misalkan ada request Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Atau kita mau bahas Ashabul Kahfi nantinya atau apa? Bisa atau Syiah. Tapi insyaallah pertemuan atau akidah kita bahas, akidah Al-Asy'ariyah, Maturidiyah atau apa ya? Apa lagi? masih ayah. Ini aja besok mungkin kita bahas siapa saja yang asabikun awalun, siapa saja yang 10 sahabat dijamin masuk surga, dan siapa saja yang menjadi ahlul bait. Mungkin itu ya, tapi agak kita harmain juga diskusi lagi. Insya Allah pamfletnya disebar segera. Dan kalau ada request yang mau ngisi silakan, kami memfasilitasi media. Bisa di DM lewat IG bebas. Ini kan ada dua channel, Yusuf Wicaksono dan Pelajar Sriwijaya. Bisa di komen langsung di sini ataupun DM nantinya. Kita sama-sama loh, kita manfaatkan media sosial. Jangan sampai ketika ada orang yang berani untuk memanfaatkan HP ataupun media sosial ini untuk buat maksiat, ketika kita ingin berdakwah kita takut. Jangan sampai kita lawan dengan hal-hal yang baik gitu. Bahas imam-imam akidah. Insyaallah. Kalau imam akidah itu kan sudah menjurus ke khilafiyah. Maksudnya kami bahas masih primordialnya dulu. Karena kalau bahas khilafiyah viral ini nanti bahaya kan? Kan nggak mungkin kalau saya sebutkan akidahnya Maturidi di depan teman-teman, saya sebutkan Hawarid, saya sebutkan dan lain-lain kan? Iya, pada intinya masalah akidah itu dia itu tidak bermasalah di masalah prinsip dan nilai. Cuman memang pada pelaksanaannya aja yang membedakan.
gitu. Tapi yang jelas teman-teman bisa baca disertasinya Habib Rizik terkait usul wal furu'. Jadi ada di situ penjelasan bahwa mana yang harus kita hilafiakan, mana yang harus menjadi prinsip. Bahas perang Karbala, Ustadz. Itu Karbala ini sudah ketebak nih. Insya Allah nanti, insya Allah. iya, request. Tarik Apa Pak? sensor Yang ya. paling banyak nanti ini mungkin ya. Membakar padang pasir Karbala. Itu salah satu lagu Karbala. Nanti kita bahas perang Karbala, insya Allah. Ada lagi teman-teman. Kematian Hussein. Labbaika ya benar Kausar. Husain ya Husain. Itu si A itu terbagi menjadi 5 kalau menurut. Nah, kan panjang kajian si A. Tapi yang jelas teman-teman ketahui bahwasanya lihatlah apa yang kami katakan, tapi jangan lihat siapa yang menyampaikan. Unzur maqala Wala tanzur mangkola. Ya, bikin podcast dan channel YouTube Kak. Boleh. Eh. Boleh. Itu ide yang sangat baik. Cuman kami ini kan bahasanya low budget. Jadi yang bisa manfaatkan dulu. Agak misalkan ada rezekinya insya Allah lah. Podcast Dedi, podcast Atta itu kalah insya Allah ya. Thank you Kak Karena Yusuf. umat muslim ini harus dibangun kebiasaannya. Kebiasaan melihat hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang baik. Jangan sampai kalah kita dengan uang-uang yang berani untuk buat maksiat. Benar. Karena kata baginda Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang hebat, manusia yang baik itu bukan yang banyak harta, tapi yang bermanfaat untuk yang lain. Ya kalau kami tahu 1 tambah 1, ngapa udah kami share sama kawan-kawan ya? Ya sama-sama Suryadi, sering-sering be gitu ngobrol diskusi. Ayo jangan lupa juga kalau selain online kami menyediakan diri untuk diskusi offline. Jadi bisa datang ke rumah Harmain di Jalan Serasan Sekundang nomor 77. Insya Allah 25 jam terbuka untuk diskusi. Sejamnya? Kan 24 jam. Iya, sangkan ke kita tuh open Oke. nih. Tidak masalah, katanya masalah. Berani tambah sejam ya jadi. Tambah sejam. Karena ini memang untuk umat. Ya ayyuhallazina amanu in tasrullaha yansurkum wa yusabbit a'damakum. Tidak mungkin janji Allah itu bohong. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti. Pasti siapa yang menolong agama Allah, Maka Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. takbir. Allahu Akbar. Podcast pakai mic headset, pakai APK mic yang kasih efek biar suaranya balik kedengeran. Oke, screenshot dulu nih. Terima kasih Yunda Dian. Bolehlah yang mengusulkan itu memedia atau memfasilitasi. Iya, apalagi menggunakan kameranya. Nah, kan lebih enak gitu. Hai ke dulu dong Bang. Hai. Hai Salwa, bolo-bolo 22 bin. Udah lupa apa. Teman-teman ketahuilah bahwasanya sekali lagi kalau teman-teman yang ada mau nge-share ilmu, kita apa kalau di IG tuh collabs apa? Di IG. Gabung live. Join live. Join live. Enggak masalah, Iya. masalah. Jadi kita bisa sharing kan? Segera miliki kacamata. Bukan. Teman-teman silakan nih kalau mau nanya nih. Iya, kalau mau tanya atau ini. Muhammad Abdul Arif 13, Muhammad Jimnahla, Dian Melani Dian, Jerry Yolanda, Muhammad Arif, Disalma Sekar, Cahya Humairah, M Suryadi, Valendi, Ya Besam, Diani Apriani. Oh, tanya. Salwa bolo-bolo. Ya, silakan tanya juga yang sebelah sini, Salwa Pengambaran. Salwa. Maglina, Puspa. Puspa ini udah lama nonton nih. Dian P. Oh, Dian ini Mia Limo. Halo Dian. Dian ya. Dian Mia Limo. Depi ini Poltek. Iya. Sharing ilmu masak boleh dak? Boleh. Boleh ini amin. Bahkan Jadi, nah ya aja. iya enggak apa-apa. Jadi kita fasilitasi aja. Jadi bukan hanya tentang agama. Kita bahas 10 orientasi tadi. Boleh pendidikan, boleh lingkungan, boleh agama, boleh filsafat, bebas. Politik. Selagi itu bermanfaat sampaikanlah. Dibanding kita nge-TikTok,
Kan Kali kepening. walaupun kawan gak nonton. Nah jadi kayak itu, tidak masalah Lin. Nah sharing masak, sharing tidak masak. Bahkan dulu pernah di zaman Arab, di zaman Arab itu ada api. Jadi api itu dicabut dari dunia. Maka masaknya itu pakai cabai. Kepanasan cabai itu ya. Jadi masaknya pakai itu. Bisa sharing gitu. Bisa. Insya Allah difasilitasi oleh Kabid KU PWP Islam Selong. Kalau Bendung tidak. Kalau Bendung fasilitas uangnya. Di Aldino. Halo Din. Gimana? Nih Ken, halo Ken. Sudah. Iya, mungkin sudah. Mungkin sudah. Tadi masih sudah. Terima kasih teman-teman. Malam ini jadi malam yang bermanfaat insya Allah karena kita sudah bahas baginda sallallahu alaihi wasallam, kemudian sahabat-sahabat yang lain yang kita bertawasul kepadanya, minta dilancarkan segala urusan kita. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Yakinlah kawan-kawan, ketika diawali dengan niat yang baik, maka hasilnya akan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian teman-teman jangan pernah bosan untuk belajar. Kami juga insya Allah tidak pernah bosan untuk belajar. Kita sama-sama berdoa. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau kamu tidak tahan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu tidak tahan dengan capeknya belajar, maka tanggunglah dewek kamu pedih kebodohan. Nah, jadi bodoh itu tidak lemah. Karena ngapa? Kalau kita yakin Islam, kan kita punya nabi. Nah, nabi itu punya sifat fatona. Apa artinya? Dia cerdas. Nah, maka ketika umat nabi itu harus cerdas. Ini tidak, umat nabi tidak cerdas. Nah, itu yang harus di ini kan. Ya, baru join Kak. Dian bisa ikuti live lagi. Insya Allah kita besok bahas tatanan pemerintahan Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tabarakallah ya. Jadi yang buat kami di sini itu Allah. Yang buat kami ngasih tahu ilmu itu Allah. Yang buat kami ada pemahaman itu Allah. Jadi jangan pernah puji kaminya, tapi pujilah Allahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena al-ainul itu hak. Ada itu tuh penyakit itu. Maka kita sama-sama baliknya ke Allah. Karena Allah itu yang mutakaliman. Nah, artinya mungkin bisa ditanya dengan budak Mumtazah yang insya Allah punya kapasitasnya. Bahas perang Karbala, masih Karbala. Insya Allah kayak kita bahas, insya Allah. Jadi Karbala itu runtutan dari Syiahnya Sayyidina Syiah yang pengikutnya Sayyidina Ali. Ini mazhabnya ini loh, siapa? Upload kan IGTV. IG siapa yang ada di TV ke Kak? IG kau kan bisa IGTV. YouTube atau IGTV ini. IGTV ini weh. Wahyu astagfirullah. Siapa dong? Salwa. Ada kau? Insya Allah mungkin lagi kita dia tuh. Agak sini. Tidak melo. Merah. Dulu lah kan. Hah? Dulu lah kan. Kenapa kok sampai risau? Apa? Ada apa lah? Aktafi bihaza. Dari ajaran Lah sayang juga. Yo, mungkin Yusuf ini akan menyampaikan kesimpulan mungkin. Jadilah. Panjang sejam. Insyaallah kita sambung besok ya. Semoga yang ada di sini kita doa ke sama-sama masuk surga. Amin. Amin. Kita doa kan. Amin. Saling berdoa. Ngapo kadang di IG aku tuh tiap kali wong ulang tahun aku ucap barakallah fi umrik, barakallah. Karena di barakallah itu semoga Allah memberkahi. Coba bayang ketika 10 wong kita doa ke barakallah. Masya Allah. Maka uang itu mengamini dan kita juga mendapat keberkahan. Setidaknya dalam sehari ya kedua keberkahan. Nah, coba bayangkan kalau kita setahun ada 365 dikali 2 luar biasa. Kita tidak tahu doa dari mulut mana yang mendoakan yang dikabul kita tidak tahu. Kita tidak pernah tahu. Siapin. Kita tidak pernah tahu doa mana. Bisa jadi kan doa cucu kiai, doa anak pondok pesantren, doa guru ngaji. Itu kan. Doa udah hilang. Padahal baru nak ngebacot. Insya Allah besok kita salat. Kita sama-sama amazing. Tabarakallah. Jadi yang kita puji itu Allahnya. Allah. Ya. Aku juga dikasih nikmat ngomong ini ya karena Allah. Karena Allah.
Tidak bisa kita lepas dari Allah. Tidak bisa kita lari dari Allah. Allah galau. Makanya tauhid harus kuatkan. Nah, insya Allah kita bahas tauhid juga. Karena ini kadang banyaklah memperjuangkan umat dengan orang tua kurang ajar. Nah, itu kan tidak masuk akal. Iya. Mantap, Kak Yusuf dan kawan-kawan. Tabarakallah. Ini dah, misalnya kan kita bahas tentang sifat-sifat Nabi, tapi kita tidak galak pintar. Nah, itu yang susah. Karena Nabi kita pintar, tidak bohong. Nabi itu pintar, luar biasa pintarnya Nabi itu. Bahkan Nabi tahu kapan kiamat. Buka riwayat. Nabi tahu hari kapan kiamat. Sekelas Nabi, nah, kita ada yang ngomong, yo Nabi itu kita bukan, yo kamu umatnya. Kan seperti itu. Arti tabarakallah apa bang? Nah, tabarakallah itu semoga Allah memberkahi juga. Cuman ada makna lain. Allah semua, Allah galau itu nah. Makna dari tabarakallah itu Kita balik ke Allah lagi. Oke, terima kasih. 15 dari tambah malam bentar Romi. Iya. Iya. IG kau ya. Semakin malam kayaknya semakin panas, semakin banyak yang nonton ya. Apa kita perlu untuk kedepannya kita agak malemin dikit waktunya atau gimana nih? Soalnya sayang sekali sih memang. Coba teman-teman sebelumnya itu udah gabung. Kami tadi udah mulai sekitar jam setengah 9. Coba saja teman-teman udah gabung kan enak gitu tanya jawabnya. Enggak apa ajak ngomong wong-wongnya. Aku mesti Arti tabarakallah apa bang? ke ngerasa. Nggak bisa. Iya, kita tidak main futsal tapi kawan nih. Tidak apa? Ya sudah. Tidak ajak ngobrol kan. Kan ada nama lagi. Nama Tidak apa kan kenal kan. Kenal kan Pak? Oke, baiklah. Makin banyak yang nonton. Ini ketua umum PDPII Rambutan atau Banyuasin yo. Masih ada yang terlagi. Jadi yang di deket-deket aku ini wong hebat galo, alhamdulillah. Masya Allah. Wong hebat galo. Yang tadi namanya Wahyu, itu mantan ketua umum PDPI Oki. Ketua umum galo. Jadi dia yang paling hebat di dalam wilayah itu, dia yang paling hebat di daerah itu, dan dia harus menjadi imam di sana. Jadi jangan sampai kita tuh cuman modal label pemimpin ya. Ini sayangnya gini, kita selalu berebut untuk jadi pemimpin, tetapi kita tidak galak nerima tanggung jawab sebagai pemimpin. Nah, itu yang kita sayang ke. Karena takutnya aja itu jadi pertanggungjawaban di dunia. Saya tenang. Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, bahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau yang selalu mimpin sholat. Karena apa? Karena mereka pemimpin. Mereka digantikan ketika sakit, ketika memang tidak bisa itu. Nah, jadi jangan sampai sebagai pemimpin itu kita tidak bisa menjadi contoh. Kalau kata Bapak Pendidikan Indonesia, pemimpin itu ada 3. Dia mengadopsi bahasa ini. Ing arso sung tulodo, ing madia mangun karso, tut wuri handayani. Apa artinya? Ing arso sung tulodo, pemimpin itu ketika di depan ia menjadi contoh. Jadi anggota-anggotanya mencontoh dia karena dia menjadi sumber kebaikan di situ. Nah, yang kedua, ing arso ing madia mangun karso. Nah, dia yang menjadi teladan. Nah, tingkatan teladan itu lebih tinggi dibanding contoh ya. Jadi uang yang diteladan itu seperti Nabi Muhammad. Setiap yang dia lakukan itu adalah hal-hal yang membawa kebermanfaatan. Nah, itu yang susah kan didapat ke sekarang ini kan. Yang ketiga, tuturi handayani. Dia yang selalu mendorong dari belakang. Jadi ketika ada anggota-anggota yang sedih, ada anggota-anggota yang susah di dalam organisasi itu mengalami kesulitan, dia yang selalu menjadi inisiatif kan, untuk membawa kebahagiaan itu kembali, membawa kesenangan itu kembali. Nah, jadi sifat-sifat kepemimpinan mungkin kita bisa bahas nanti di sesi-sesi selanjutnya dan akan kita kulas kembali. Jadi jangan teman-teman anggap channel ini hanya membahas tentang ini aja, tentang keislaman saja. Bisa juga kita tentang pemimpin, kita adopsikan dengan Islamnya, pemimpin dalam Islam. Kan itu lebih bagus lagi ya.
Insya Allah ya. Mungkin kami di sini yang menyampaikan mungkin belum lebih baik dibanding kalian, tapi alhamdulillah Allah kasih kesempatan, Allah kasih kemuliaan, Allah kasih keberkahan. Kami bisa melaksanakannya melalui hal-hal yang seperti ini ya, melalui memanfaatkan media yang ada. Soalnya percuma kalau kita punya ilmu, tapi ilmu yang kita punya itu tidak bisa dilihat oleh yang lain. Bahasanya kita tuh menggali tanah itu sedalam-dalam mungkin, tapi yang bisa masuk hanya kita, kan gak enak. Nah jadi itu yang perlu ini ya, pemahaman kita perlu diubah ya masalah itu. Kebermanfaat itu harus memang kita tingkatkan. Jangan sampai dakwah kita itu dihambat oleh kemalasan kita. Nah ada memang manusia-manusia nih, dia hanya giat mencari ilmu tapi tidak untuk dibagikan. Ada juga yang suka membagikan ilmu tapi dia tidak ingin banyak baca, ingin mencari ilmu itu. Jadi hanya stagnan pada pengetahuan yang dia miliki saja. Ya. Ingat Om bergabung Oh ini. ketua umum yang sering pergi-pergi. Tuh umum mana nih Lin? Nah. Hadir. Mau mana sih nyengok komen? Contoh Nggak nerima tanggung jawab cak mana kak? hari main bukan ini. Iya kan do. Halo Kak Abdillah. Ini pemusik hebat ini, musisi Kak Abdillah ya. Kakak tingkat di Mandua Palembang. Nambah lagi lah Kak, banyak yang gabung. Mungkin. Iya, kita nak bahas apa? Pembahasannya tadi sudah, tinggal tanya jawab kalau misalkan kawan-kawan nak nanya. Tinggal gitu ngapa tahu tinggal gitu ya lupa. Ganteng banget kakak. Alhamdulillah ya. Allah galau, punya Allah galau ini. Halo Rahmat. Nah ini kan. Halo. Contoh dak nerima tanggung jawab cak mano. Simpel aja ini. Jadi kalau misalkan gitu, tanggung jawab itu tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya amanah. Salah satu sifat Nabi itu adalah amanah. Nah, jadi ketika dia tidak amanah bisa dikatakan dia tidak tanggung jawab. Karena apa? Amanah itu adalah melaksanakan segala tanggung jawab yang sudah diamanahkan kepada kita. Jadi kayak diputar balik aja gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman diamanahkan untuk menjadi pemimpin yang bisa menjadi contoh, pada kenyataannya teman-teman tidak bisa jadi contoh yang baik gitu. Teman-teman malah menjadi contoh yang buruk, kayak melakukan hal-hal yang tidak baik, kayak melakukan hal-hal yang tidak bisa menjadi contoh lah intinya. Nah itu salah satu ketidakbisaan dia menerima tanggung jawab gitu. Nah itu yang kadang kita anggap sepele ya. Padahal nanti semua pemimpin yang ada di muka bumi ini, khususnya yang memimpin umatnya, itu akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. Mengapa? Banyak dulu sahabat-sahabat, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, itu ketika dia diminta untuk memimpin umat Islam, banyak pertimbangan-pertimbangan. Karena apa? Karena tanggung jawab itu memang sulit. Iya, hanya dia yang hebat, hanya dia yang berani, hanya dia yang mampu dan yang paling baik yang sanggup untuk melaksanakannya. Dah lah yes, pamit dulu. Yo kak, makasih kak atas waktunya. Ini juga mohon maaf tadi disampaikan oleh Yusuf. Beliau lagi ada tugas dulu, jadi meninggalkan kita dulu untuk sewaktu-waktu, nanti akan gabung lagi. Contoh habis itu apa lagi nih? Coba suruh Kak Rahmat ketua brigade PPI itu dulu kasih. Sejak kapan jadi ketua brigade? Oke. Dia ini ketua umum PDPI Banyuasin atau Rambutan. Nah, lanjut Mat. Kasih wejangan dulu. Apa ya? Kanda-kanda sekaliannya mungkin lebih mumpuni untuk mengasih ke sebuah wejangan. Ini mengenai apa nih? Iya.
ke Abdillah. Kakak nak nanya main. Cak mana kita sebagai manusia mengingatkan sesama manusia sedangkan kita belum sempurna main. Inti dakwah itu. Ini mau izin jawab Kak ya, soalnya ditanya. Mungkin apa namanya tuh? Kita belum memahami konsep dakwah yang sesungguhnya ya. Jadi konsep dakwah yang diajarkan oleh Islam itu, sampaikanlah walau hanya satu ayat. Sampai ke baik mengenai kita sudah ngamalkannya belum, mengenai kita sudah baik atau belum, itu masalah belakangan. Karena tidak mungkin Nabi sekelas Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi melakukan dalam tanda kutip ada kekeliruan sedikit, diingatkan oleh yang lain, oleh sahabat-sahabat lain, oleh Aisyah, oleh Abu Bakar. Karena apa? Hakikat manusia itu tidak sempurna. Jadi kalau kita menuntut kesempurnaan pada diri kita dulu, baru mau mendakwahkan orang lain, itu yang salah. Konsep itu yang salah. Jadi bahasanya kayak gini. Banyak di lingkungan ya, banyak wanita-wanita nggak mau mengingatkan teman-teman wanitanya yang lain untuk pakai jilbab. Karena apa? Suka diomongin. Kalau misalkan aku yang ngomongin, itulah jilbabnya dulu kau tuh, nah bahasanya kayak gitu. Atau ngomong ke, sudahlah kau galak nguna-nguna, galak ngelakukan hal yang negatif. Nah itu padahal tidak jadi masalah, walaupun kita dimaki itu, yang penting sudah ada nilai-nilai perubahan yang baik yang ada dalam kita. Mungkin uang waktu itu tidak bisa memaafkan, belum bisa nerima masa lalu kita yang kelam dulu ya. Tetapi insya Allah ganti galau itu. Allah balas ke galau ketika kita memang punya keinginan untuk berubah. Apalagi kalau kita bisa untuk mendakwahi uang lain dan uang itu bisa berubah kayak kita, menjadi lebih baik. Itu konsep dakwah yang sesungguhnya. Jadi jangan takut, sekali lagi jangan takut untuk berdakwah. Karena apa yang kami lakukan saat ini adalah sebuah dakwah juga ya. Walaupun kami juga belum tentu ilmu kami lebih banyak dibanding kalian yang nonton ini. Nah, karena memang konsep dakwah tidak cak itu, tidak nunggu kami harus banyak ilmu dulu, cak Ustadz Adi Hidayat, Abdul Somad, baru bisa membawakan ini dakwah. Tidak, seminimal-minimalnya dakwah itu menyampaikan satu ayat itu tadi. Jadi jangan takut. Itu baik Kak Abdillah. Mungkin ini lagi kedepannya bisa menjadi cerminan yang baik lagi untuk kawan-kawan yang lain. Yang bayan. Siapa yang makasih jawabannya? Sama-sama Kak. Indonesia Kak. Indonesia. Iya siap. Mohon maaf sebelumnya Disal. Siap, makasih main jawabannya yo. Sama-sama Kak. Sama-sama kan dong. Semangat. Nah, ayo aku nonton. Siapa? Di sini ya. Oke, mungkin ini ya sudah. Makasih ilmunya Kak Harmain sangat berfaedah. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih kesempatan kegiatan ini bisa dilaksanakan dan dijalankan. Ya mungkin kita sudahi dulu ya. Sudah hampir 2 jam, sudah 2 jam bahkan. Belum. Sudah hampir 2 jam kita melaksanakan kegiatan yang baik ini. Kita duduk pada majelis yang Allah berkahi ini. Kami juga selaku yang memfasilitasi, mohon maaf jika ada salah kata. Kepada teman-teman sekalian kami ucapkan banyak sekali terima kasih. Kedepannya insya Allah kegiatan-kegiatan ini ketika teman-teman banyak antusiasnya, kami akan lebih antusias lagi. Tadi sudah ada yang kasih usul, besok bahas apa, besok mau bahas tentang apa, itu akan kami pertimbangkan dan kami nanti pamfletnya akan kami bagikan secepatnya ya. Buat teman-teman saya ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi goreng dak?
Hmm. Ini siapa nih? Ayo.